Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Daniel Angkat. Saya dari Divisi Teknik Pengelolaan Kelapa Sawit dan Karet, Holding PT Perkebunan Nusantara 3 Persero dalam program LDP 3, Plantation Leadership Development Program. Di sini saya akan membahas tentang modul leadership ataupun kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memimpin suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dalam membimbing, mengarahkan, ataupun mempengaruhi orang lain. Dalam jiwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa leadership. Untuk memiliki jiwa leadership, apa saja keterampilan yang diperlukan? Yaitu adalah keterampilan dalam berkomunikasi, mampu mengambil keputusan, mampu dalam beradaptasi, mampu dalam membangun hubungan, berorientasi pada tujuan, serta menawarkan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk memiliki jiwa leadership, apa saja hal yang perlu dilakukan? Ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk memiliki jiwa leadership. Yaitu yang pertama adalah mampu menetapkan kesatuan tujuan, yaitu merupakan kemampuan dalam menjelaskan tujuan individu menjadi tujuan tim. Ini akan membuat setiap orang dalam tim berjuang untuk mewujudkan tujuan tim. Yang kedua adalah mampu menempatkan pembagian tugas yang adil dan merata. Hal ini sangat penting dilakukan karena bila seseorang tim memiliki tugas yang timpang terhadap anggota tim lainnya, maka akan menyebabkan suatu harmonisasi dalam suatu tim. Perlu diingat bahwa tiap anggota memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan dalam mengerjakan tugas secara bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mampu memberikan sinergi antar anggota tim, yaitu kemampuan dalam memadukan kekuatan masing-masing tim atau masing-masing anggota untuk menutup kelemahan dari setiap anggota untuk membentuk suatu kekuatan tim yang solid. Yang keempat adalah mampu dalam melakukan koordinasi dan keselarasan yang baik. Setiap anggota dalam suatu tim dapat saling berkomunikasi, dapat mengatur pelaksanaan aktivitas, mengalokasikan sumber daya di dalam tim untuk memastikan seluruh proses kinerja berjalan lancar, efektif, dan efisien. Jadi saya di sini juga akan membagikan apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat menjadi seorang fit leader. Ada 5 hal langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang fit leader. Yaitu yang pertama adalah model the way, yaitu para pemimpin menetapkan prinsip-prinsip mengenai cara orang harus diperlakukan, baik itu konstituen, rekan sesama tim, anggota maupun customer ataupun pelanggan, dan cara mereka dalam mengejar tujuan. Pemimpin yang baik dapat menjadi teladan bagi orang lain untuk diikuti, dapat menjadi contoh, dan juga dapat menciptakan peluang untuk menang. Yang kedua adalah langkah kedua untuk menjadi great leader adalah inspire the shared vision, yaitu seorang pemimpin harus dapat penuh semangat percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan, have a vision to share, sehingga tim bahkan pihak eksternal sekalipun dapat melihat dan tertarik terhadap visi tersebut, bahkan ikut andil dalam menciptakan visi tersebut tercapai. Langkah ketiga untuk menjadi seorang great leader adalah challenge the process. Setiap pemimpin yang baik mampu mencari peluang untuk mengubah status quo. Ada inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan organisasi. Mampu dalam mengambil risiko yang tentunya sudah dimitigasi dengan matang.
Dan karena para pemimpin tahu bahwa mengambil risiko melibatkan kesalahan dan kegagalan, maka kita sebagai pemimpin harus mampu menerima kekecewaan dalam kesempatan untuk belajar ataupun pembelajaran bagi kita. Yang keempat, langkah keempat itu adalah encourage the heart, yaitu seorang pemimpin mampu mendorong kolaborasi dan membangun tim yang bersemangat, aktif dalam melibatkan orang lain, serta menciptakan suasana yang saling menghormati di antara anggota tim untuk mendukung upaya yang luar biasa. Langkah kelima yaitu adalah enable others to act. Untuk mencapai hal luar biasa dalam organisasi adalah kerja keras. We are a super team. Para pemimpin harus mau mengakui kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota dalam tim, oleh setiap individu. Di setiap tim pemenang, para anggota perlu mendapatkan reward dari upaya dan kerja keras mereka dalam tim. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dalam modul kepemimpinan ataupun leadership. Semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam membangun kebersamaan, membangun tim yang baik di kebun maupun di kantor pusat. Salam Planters.